Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan kita mengenai eating disorder, pandangan gizi untuk remaja. Dengan saya Mezia Putri Sidarta dengan NIM 2411011003 dan teman saya Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Amelia Putri dengan NIM 2411011007. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nailal dengan NIM 24111011. Perkenalkan, saya Cindy Aulia Rahma dengan NIM 2411011014. Nah, ringkasan eksekutif proyeknya, misi utama edukasi ini untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya gizi seimbang dan citra tubuh atau body image yang positif guna mencegah eating disorder. Sasaran audiens kita yaitu anak siswa sekolah SMP usia 12-16 tahun. Pendekatannya itu dengan pembelajaran berbasis proyek melalui ceramah interaktif, demonstrasi virtual, dan diskusi terbuka. Timnya sendiri itu ada kita sendiri dari mahasiswa ilmu gizi. Mengapa remaja sangat rentan fase eating disorder? Yang pertama ada tekanan internal, itu pengaruh media, lingkungan pertemanan, dan standar kecantikan yang tidak realistis. Terus yang kedua ada transisi internal, yaitu perubahan fisik dan psikologis yang pesat selama masa pubertas, memicu ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh mereka sendiri. Lalu ada literasi gizi, itu melakukan diet ekstrem tanpa pendampingan tenaga kesehatan dan rendahnya pemahaman gizi seimbang. Ketidakpuasan bentuk tubuh yang dipicu oleh standar media sosial seringkali berujung pada diet tanpa pengawasan medis, membuka gerbang menuju gangguan makan. Lalu eating disorder sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama ada anoreksia nervosa, itu perilakunya membatasi asupan gizi secara berlebih. Pola pikirnya itu ketakutan ekstrem terhadap kenaikan berat badan. Lalu ada bulimia nervosa, itu perilaku makan dalam jumlah sangat banyak, kemudian memuntahkannya secara paksa. Lalu pola pikirnya itu merasa bersalah dan kompensasi berlebihan setelah makan, seperti dimuntahkan kembali makanan tersebut. Lalu binge eating disorder, itu perilakunya makan berlebih tanpa kendali, namun juga tanpa perilaku kompensasi, seperti memuntahkan makanan itu tadi. Pola pikirnya itu kehilangan kontrol emosional yang dihubungkan dengan makanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu diet ekstrim tanpa pengawasan. Ini ada 2 dampak. Yang pertama yaitu dampak fisik, kekurangan gizi makro dan mikro, gangguan pertumbuhan pada masa krusial remaja, anemia dan penurunan drastis sistem imun, dan gangguan hormon reproduksi. Untuk dampak psikologisnya yaitu obsesi tidak sehat terhadap kalori, peningkatan risiko gangguan kesehatan mental.
Fondasi keseimbangan perspektif Islam dan sains. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Yakni halal dan thayyib, pemilihan sumber makanan yang aman dan bernutrisi, tidak berlebihan atau no binge, mencegah binge eating dan obesitas, tidak mengurangi secara ekstrim atau no restricting, dan mencegah anoreksia dan kurang gizi. Prinsip keseimbangan spiritual secara langsung sejalan dengan konsep gizi seimbang medis. Target intervensi yaitu jendela kritis remaja. Untuk demographic card-nya yaitu profil targetnya siswa sekolah menengah pertama SMP tentang usia 12-15 tahun dengan lokasi di Kedanyang. Di sini ada 3 poin yaitu puncak pertumbuhan, membutuhkan asupan gizi optimal untuk perkembangan fisik, mental, dan emosional. Yang kedua, paparan digital tertinggi, sangat aktif di media sosial, rentan terhadap misinformasi diet dan standar kecantikan ilusi. Dan yang ketiga, pencegahan dini, yaitu usia dengan resiko tertinggi munculnya gejala awal gangguan makan. Selanjutnya, dengan adanya pendekatan edukasi melalui langsung seperti ceramah interaktif, tindakannya penyampaian materi pengenalan eating disorder menggunakan bahasa sederhana tanpa jargon medis yang kaku. Tujuannya untuk membangun literasi dasar. Yang kedua, demonstrasi visual melalui poster dengan menunjukkan kontras visual antara porsi gizi seimbang dengan perilaku makan tidak normal atau diet ekstrim. Tujuannya memberikan gambaran nyata untuk identifikasi diri dan lingkungan. Yang ketiga, tanya jawab untuk diskusi 2 arah mengenai keresahan body image dan mitos diet di media sosial. Tujuannya untuk meluruskan misinformasi dan membangun kepercayaan. Untuk strategi media dan pesan komunikasinya, yang pertama, pilar pesan utama, penerimaan diri untuk menghargai tubuh tanpa mengejar standar kecantikan media sosial yang semu. Yang kedua, pilar pesan utamanya, prioritas kesehatan. Tubuh yang sehat jauh lebih berharga daripada bentuk tubuh ideal. Yang ketiga, keberanian mencari bantuan. Dengan menormalkan konsultasi dengan tenaga kesehatan bila mengalami gejala. Untuk pelaksanaan lapangannya dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2026. Dilaksanakan di desa salah satu audiens di Desa Kedanyang untuk menciptakan suasana informal yang mendukung keterbukaan. Hasil instannya, peserta menjadi antusias berpartisipasi terutama saat membedah isu standar kecantikan di media sosial. Tantangannya, peserta awalnya pasif, merasa malu saat diberi pertanyaan, dan menghindari kontak mata dengan edukator. Solusi dari tim, yaitu edukator mengubah pendekatan dengan mencairkan suasana ice breaking, menggunakan nada bicara yang lebih santai, asik, memberikan pertanyaan pemantik, serta menyediakan apresiasi atau hadiah kecil. Matriks perubahan pola pikir atau mindset shift. Kondisi awal sebelum edukasi, pemahaman mengetahui istilah diet dari media sosial, tetapi bingung membedakan diet sehat ekstrim. Untuk kesadaran, mereka tidak menyadari bahaya jangka panjang diet tanpa pengawasan, atau hanya fokus pada penurunan berat badan instan. Yang ketiga, sikap. Mereka rentan terhadap rasa insecure akibat standar kecantikan internet. Hasil transformasi setelah edukasi. Mereka mampu mengidentifikasi perbedaan anoreksia, bulimia, dan binge eating. Lalu mereka menyadari ancaman nyata terhadap kesehatan fisik atau pertumbuhan dan mental. Dan berkomitmen untuk mempraktikkan body positivity dan menghargai bentuk tubuh sendiri. Evaluasi dan hasil utama.
identifikasi penyakit, mayoritas peserta berhasil menyebutkan dan membedakan 3 jenis utama eating disorder secara tepat. Pemahaman resiko, terjadi peningkatan pemahaman kritis mengenai bahaya melakukan diet ekstrim tanpa pendampingan tenaga kesehatan. Retensi pesan, melalui teknik pengulangan materi di akhir sesi, serta mampu merangkum sendiri konsep gizi seimbang dan pentingnya mencari bantuan profesional. Untuk kerangka kesehatan holistik remaja, yang pertama, sains gizi, penerapan prinsip gizi seimbang atau memenuhi kebutuhan makro dan mikro. Yang kedua, ketahanan mental, penolakan terhadap standar kecantikan tidak realistis dari media sosial. Yang ketiga, penerimaan diri, rasa syukur dan penghargaan terhadap bentuk tubuh sendiri. Konsep Islam tidak berlebihan. Untuk kesehatan sejati, selanjutnya ada kesehatan sejati, bentuk pertahanan terbaik melawan ancaman eating disorder. Rekomendasi tindak lanjut, edukasi ini adalah langkah awal pencegahan. Mempertahankan momentum kesehatan membutuhkan ekosistem yang mendukung. Pilar dukungan 1, yaitu peran sekolah, mengintegrasikan literasi gizi dan body positif ke dalam kegiatan siswa untuk menangkal tekanan pertemanan. Pilar kedua, peran dari orang tua, memantau pola makan di rumah, menciptakan lingkungan yang aman dari komentar negatif tentang tubuh atau body shaming, dan menyediakan gizi seimbang. Misi masa depan, yaitu laporan PBL ini dirancang sebagai acuan bagi pengembangan program edukasi gizi serupa di berbagai komunitas. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.